Pada materi ketiga kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat dan sederhana tentang pembabakan zaman di Jepang. Sebelum membicarakan tentang pembabakan zaman, saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait awal mula terjadinya Jepang. Ada berbagai macam teori awal mula terjadinya Jepang. Salah satu yang menarik adalah teori selatan-utara. Teori selatan menyebutkan bahwa nenek moyang Jepang berasal dari Asia Tenggara seperti Tibet, Taiwan, Kepulauan Pasifik Barat Daya, Melayu, dan bahkan Indonesia. Teori ini dapat dibenarkan dengan adanya penemuan tentang cara bercocok tanam yang dilakukan oleh nenek moyangnya dengan cara membuat sawah. Sedangkan, teori utara menyebutkan bahwa nenek moyang Jepang berasal dari pusat daratan Asia seperti Mongol, Manchuria, Siberia, dan Turki. Teori ini juga dapat dibenarkan karena tata bahasa yang digunakan dalam keseharian masyarakat Jepang sesuai dengan susunan bahasa Korea, Ural, Turki, dan sebagainya. Berdasarkan buku The Japan Book, secara umum pembabakan zaman di Jepang terdiri atas zaman kuno yang terdiri atas prasejarah dan purwasejarah, zaman pertengahan, zaman modern, zaman kontemporer. Selanjutnya, pembabakan zaman ini akan dijelaskan secara lebih rinci di bagian berikutnya. Zaman prasejarah adalah zaman ketika manusia hidup dalam kebudayaan yang belum mengenal tulisan. Sedangkan zaman purwasejarah adalah periode antara zaman prasejarah dan sejarah, di mana suatu masyarakat belum mengembangkan teknik menulis tetapi bukti keberadaan mereka dapat ditemukan dari sumber tertulis bangsa lain. Zaman kuno atau Kodai terdiri atas zaman prasejarah, zaman purwasejarah, zaman Nara, zaman Heian. Di dalam bahasa Jepang, prasejarah dan purwasejarah disebut Genshijidai, namun dengan kanji yang berbeda seperti yang terlihat pada slide nomor 4. Zaman prasejarah terdiri atas zaman Paleolitikum, zaman Jomon, zaman Yayoi. Sedangkan zaman purwasejarah terdiri atas zaman Kofun dan zaman Asuka. Berikut adalah contoh beberapa kofun atau kuburan kaisar yang terdapat di beberapa wilayah di Jepang. Salah satu dasar penamaan zaman kofun tidak terlepas dari banyaknya kofun yang dibuat pada zaman tersebut. Setelah zaman kofun, terdapat zaman Asuka. Zaman Asuka menandai akhir dari masa transisi antara zaman purwasejarah ke zaman berikutnya. Pada zaman tersebut, sejarah Jepang mulai ditulis dengan menggunakan karakter Cina dan penyusunan sistem hukum atau yang dikenal dengan Ritsuryo. Silahkan mengakses website di slide nomor 6 untuk mengetahui tokoh-tokoh terkenal pada zaman kuno di Jepang, khususnya zaman Asuka, zaman Nara, zaman Heian. Di Jepang saat ini, peninggalan zaman Nara masih ditemukan. Hal ini bisa ditemukan di kota Nara, prefektur Nara. Pada zaman Nara, Jepang mendapat pengaruh yang sangat kuat dari Cina. Buddhisme dan Konfusianisme mendukung perpolitikan dan kuil-kuil dibangun di ibu kota negara dan masing-masing provinsi. Pada zaman tersebut, diterapkan sistem administrasi terpusat. Selain itu, pada zaman Nara disusun Kojiki dan Nihon Shiki. Kojiki merupakan buku sejarah pertama di Jepang berisi 1 jilid yang menceritakan tentang mitologi kelahiran dan kehidupan kami atau para dewa dan dilanjutkan dengan 2 jilid yang berisi tentang kisah para kaisar dari kaisar pertama hingga ke-15 dan dilanjutkan dengan kisah kaisar ke-16 hingga ke-30. Adapun Nihon Shiki adalah penyempurnaan Kojiki yang berisi 30 jilid. Penerapan Ritsuryo ditandai dengan pemindahan ibu kota negara ke wilayah baru yang disebut Heian-kyo. Wilayahnya diperkirakan di Kyoto sekarang. Hal ini menandai perubahan ke zaman Heian. Peninggalan zaman Heian banyak ditemukan di kota Kyoto yang dapat dilihat pada gambar.
1. Kiyomizu-dera. 2. Kyoto Imperial Place. 3. Kuil dan Rinji. Selanjutnya adalah 4. Shoukokuji. 5. Ginkakuji. 6. Kinkakuji. Jika melihat kanji terakhir dari Kiyomizu-dera dan Rinji, Shoukokuji, Ginkakuji, dan Kinkakuji, kanji tersebut menunjukkan bahwa bangunan tersebut adalah Otara. Otara adalah tempat ibadah menurut ajaran Buddha. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Buddha di Jepang masih sangat besar di zaman Heian. Berikut adalah salah satu karya terkenal di zaman Heian, yaitu Hikayat Genji atau dalam bahasa Jepang dikenal dengan nama Genji Monogatari. Karya ini juga sudah diterbitkan dalam buku berbahasa Indonesia, namun belum mencakup semua isi dalam bahasa Jepang. Selanjutnya adalah zaman pertengahan atau Chou Usui yang terdiri atas zaman Kamakura dan zaman Muromachi. Zaman Muromachi bisa dibagi lagi menjadi zaman Nanbokucho dan zaman Sengoku. Zaman Nanbokucho adalah masa di mana terjadi peperangan antara kerajaan di selatan dan utara. Walaupun peperangan tersebut selesai, namun peperangan kecil di berbagai wilayah masih terjadi dan zaman ini disebut zaman Sengoku. Pada zaman pertengahan inilah dimulai pemerintahan yang dipimpin oleh militer yang dikenal dengan shogunate. Silahkan mengakses link pada slide nomor 12 untuk mengetahui tokoh-tokoh terkenal pada zaman Kamakura dan zaman Sengoku. Setelah zaman Sengoku berakhir, dimulailah babak baru di Jepang, yaitu zaman pramodern atau Kinsei no Jidai. Zaman ini terdiri atas zaman Azuchi Momoyama dan zaman Edo. Pada zaman ini, 3 tokoh terbesar Jepang mengambil peran, yaitu Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi pada zaman Azuchi Momoyama dan Tokugawa Ieyasu pada zaman Edo. Hal yang paling menonjol di zaman pramodern ini adalah masih berkuasanya pemerintahan militer, namun ide penyatuan negara Jepang mulai muncul dan akhirnya berhasil tercapai. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, tokoh sentral pada zaman Azuchi Momoyama adalah Oda Nobunaga dan dilanjutkan oleh Toyotomi Hideyoshi. Oda Nobunaga menginisiasi penyatuan negara Jepang di bawah satu pemerintahan dan akhirnya berhasil diwujudkan oleh Toyotomi Hideyoshi. Berikut adalah istana tempat tinggal mereka masing-masing. 1. Azuchi-jo yang terletak di prefektur Shiga merupakan istana tempat tinggal Oda Nobunaga. 2. Momoyama-jo yang terletak di Kyoto merupakan istana tempat tinggal Toyotomi Hideyoshi. Pada masa peralihan dari zaman Azuchi Momoyama ke zaman Edo, terjadi peperangan hebat yang dikenal dengan Perang Sekigahara. Berakhirnya, Perang Sekigahara menandai dimulainya zaman Edo. Tokoh terkenal di zaman Edo adalah Tokugawa Ieyasu. Salah satu hal menarik pada masa ini adalah kebijakan sakoku atau menutup diri dari dunia luar. Jepang pada saat itu hanya membuka diri salah satunya dengan Belanda, namun interaksinya hanya terbatas di Pulau Dejima. Selanjutnya adalah zaman modern, yaitu zaman Meiji dan zaman Taisho. Memasuki zaman modern, kekuasaan pemerintah militer digulingkan, digantikan dengan kekuasaan kekaisaran. Zaman Meiji dianggap sebagai zaman yang sangat penting bagi Jepang sebagai awalan menuju Jepang yang modern. Berbagai kebijakan yang revolusioner diberlakukan dengan masif dan cepat guna mengejar ketertinggalan dari peradaban Barat. Pada zaman ini terjadi restorasi Meiji atau dalam bahasa Jepang disebut Meiji Ishin. Perubahan tersebut salah satunya dengan memasukkan pengaruh Barat ke semua lini kehidupan. Hal ini paling mudah dilihat dari cara berpakaian, khususnya para petinggi saat itu, yang mulai menggunakan setelan jas.
Selanjutnya adalah salah satu zaman tersingkat dalam sejarah Jepang, yaitu zaman Taisho. Walaupun rentang waktunya singkat, ada begitu banyak kebiasaan maupun adat istiadat yang mulai dilakukan sejak zaman ini dan masih berlanjut hingga sekarang. Misalnya, peningkatan jumlah peneliti, penyebaran listrik gas air, penyiaran radio, masakan rumahan yang merupakan modifikasi dari masukan barat, dan sebagainya. Pada zaman ini pula, Jepang turut mengambil bagian dalam Perang Dunia Pertama. Selain itu, zaman Taisho dianggap sebagai zaman yang sangat penting bagi Jepang dalam meletakkan landasan sebagai negara demokrasi. Selanjutnya adalah zaman kontemporer atau Gendai. Zaman ini terbagi atas zaman Showa, zaman Heisei, dan zaman Reiwa. Masing-masing zaman berganti seiring penggantian kaisarnya baik karena meninggal dunia atau karena mengundurkan diri. Zaman Showa termasuk salah satu zaman yang memiliki dinamika yang sangat menarik. Pada zaman ini, Jepang mengalami masa setelah Perang Dunia Pertama, lalu masa Perang Dunia Kedua, serta masa kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua. Selain itu, pada zaman ini, Jepang mengalami berbagai macam pencapaian yang membuatnya menjadi salah satu negara yang disegani karena pembangunannya berkembang pesat khususnya pasca kekalahan di Perang Dunia Kedua. Setelah Kaisar Showa wafat, Kaisar Heisei yang merupakan anak dari Kaisar Showa naik tahta. Berbeda dengan sebelumnya, pada zaman Heisei peperangan diharapkan tidak lagi ada. Keharmonisanlah yang ingin dicapai oleh Jepang. Kaisar Heisei akhirnya mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Hal ini merupakan hal di luar kebiasaan di mana kaisar akan diganti setelah kaisar tersebut meninggal. Akhirnya sejak 1 Mei 2019, Jepang memasuki zaman baru, yaitu Reiwa. Putra mahkota saat itu menjadi Kaisar Reiwa. Demikianlah pembahasan sederhana dan singkat terkait pembabakan zaman di Jepang. Terima kasih atas perhatiannya.